Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita belajar math ya teman-teman. Nah, hari ini kita masih belajar tentang square and rectangle. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan dan juga sudah menggambar nih, dan sudah menyebutkan beberapa contoh dari benda-benda yang berbentuk square and rectangle atau kotak, persegi, dan juga persegi panjang nih. Oke, jadi teman-teman sudah pandai ya. Nah, hari ini kita akan melihat sisi-sisinya, titik-titiknya, dan garisnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga hari ini kita diberi kelancaran. Nah, kita berdoa ya teman-teman bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana nih? Harus semangat ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dan yang pertama ada properties of square and rectangle. Nah, sekarang kita ada di square dulu teman-teman. Nah, kita lihat ada satu kotak atau persegi di mana ada A, B, C, D. Nah, dan membentuk sebuah kotak persegi yang mempunyai sisi panjangnya sama. Dan a square has four equal sides and shown by the markings on its side. AB sama dengan BC dan CD, BC sama dengan CD, dan CD juga sama dengan DA. If AB 5 cm, what is the length of BC? Nah, teman-teman, square itu, persegi panjang persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Diingat-ingat, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Dan sisi tersebut ada A dan B. Sama dengan BC. BC sama dengan CD dan CD sama dengan DA. Jadi dari keempat sisi tersebut, garis tersebut mempunyai panjang yang sama panjang. Diingat-ingat, sebuah square itu mempunyai panjang yang sama, for equal sides. Kemudian jika A dan B itu 5 cm, maka berapakah panjang dari BC? Karena tadi mempunyai 4 sisi yang sama, jadi jika sisi AB itu 5, maka BC-nya sudah pasti teman-teman juga 5 cm. Nah, jadi seperti itu ya. Diingat-ingat, square itu mempunyai sisi yang sama panjang, yaitu 4 sisi. Oke, sekarang picture B. Kemudian gambar yang kedua. Ada A, B, C, dan D juga. A square has 4 right angle, so it has 4 sides of perpendicular sides. Nah, teman-teman, jadi persegi mempunyai 4 sudut yang bisa disebut dengan siku-siku. Jadi mempunyai garis yang tegak lurus atau sisi yang tegak lurus nih teman-teman. Seperti contohnya AB tegak lurus dengan BC. Kemudian BC tegak lurus dengan CD. Dan CD tegak lurus dengan DA teman-teman. Jadi DA tegak lurus dengan AB. Nah, seperti itu. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian the picture 3, number 3 atau gambar yang ketiga. A square has 2 sides of parallel sides. The opposite sides are parallel as marked using a round heart. Nah, kita lihat teman-teman.
A dan B adalah garis yang sejajar dengan DC. Coba kita lihat. AB garis yang berhadapan atau sejajar dengan DC. Kemudian AD adalah garis yang sejajar dengan garis B dan C. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman untuk sebuah bangun yang berbentuk persegi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada rectangle. Nah, tadi persegi. Sekarang kita belajar tentang rectangle. A rectangle has opposite equal sides as shown by the markings on its sides. Jadi, persegi panjang itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Nah, sisinya sama ya, ada 4. Tetapi, nah, ada WX. WX di sini sama panjang dengan ZY. Nah, kita lihat ada WX, YZ. Dan garis WX atau garis yang di atas sama panjang dengan garis Z dan Y. Dan garis WZ sama panjang dengan garis ZXY. Jadi dua sisinya berbeda ya teman-teman panjangnya. Nah, jika WX itu 6 cm, maka sudah pasti ya untuk ZY-nya mempunyai panjang yang sama, yaitu 6 cm. Kemudian, jika ZY mempunyai panjang 4 cm, maka W dan Z juga sama, mempunyai panjang yaitu 4 cm. Dan selanjutnya pada gambar yang kedua nih. A rectangle has 4 right angle, so it has 4 pair of perpendicular sides. Nah, teman-teman, rectangle juga mempunyai 4 sisi atau sudut, yaitu siku-siku nih. Dan juga mempunyai 4 sisi yang tegak lurus. Contohnya ada W dan X tegak lurus dengan X dan Y. X dan Y tegak lurus dengan YZ. YZ tegak lurus dengan ZW. Dan ZW tegak lurus dengan W dan X. Jadi pada sifat ini sama ya antara square and rectangle. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat, a rectangle has 2 pair of parallel sides. The opposite sides are parallel as marked using a round heart. Jadi ada dari rectangle mempunyai sisi yang sejajar atau berhadapan. Contohnya ada ada XW atau WX yang sejajar dengan garis YZ. Nah, XW sejajar dengan garis YZ. Kemudian WZ mempunyai garis yang sejajar dengan X dan Y. Jadi sudah paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya Miss Viena punya nih, kita jawab bersama-sama ya. Use the word below the description a square and rectangle. These sides angle, perpendicular and parallel. And in number B, identify, kita centang ya teman-teman nanti each property a square and rectangle has. Nah, sekarang ada pernyataan it has 4 sides. Yang mempunyai 4 sisi siapa nih? Square apa rectangle? Yang mempunyai 4 sisi adalah square dan rectangle. Kemudian it has 4 sides f equal length. Nah, teman-teman sambil mengerjakan ya, dicentang ya bukunya. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang yaitu square. Jadi rectangle bukan ya, karena rectangle mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama
panjang. Kemudian number 3, it has 4 right angle dan mempunyai 4 sudut siku-siku pada bangunnya. Siapa ya? Ada square dan rectangle karena sama ya. Oke, selanjutnya, it has 2 pair of perpendicular sides. Benar tidak? Tidak, karena tegak lurusnya mempunyai 4 yang sama. Kemudian number 5, it has 4 pair of perpendicular sides dan mempunyai 4 garis yang berhadapan atau sisinya. Benar, yaitu square dan rectangle karena sudah dijelaskan ya tadi di depan. Dan selanjutnya, it has 2 pair of parallel sides. Benar tidak ya teman-teman yang sudah kita jelaskan tadi? Benar, karena mempunyai 2 paralel atau 2 garis yang sejajar. Contohnya garis A dan B sejajar dengan C dan D. Garis D dan A sejajar dengan garis C dan B. Oke, jadi cuma punya 2 ya. Dan yang terakhir, it has 4 pairs of parallel sides. Jadi salah karena mempunyai 2 saja. Oke, jadi sambil dicentang ya teman-teman untuk buku teman-teman. Jadi biar kita bahas bersama-sama. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman? Kita ingat-ingat kalau square itu dan rectangle mempunyai sisi yang sama, yaitu 4 sisi. Tetapi jika square itu sisinya sama panjang dan rectangle 2 sisinya berbeda atau sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian titik sudutnya juga ada 4. Right angle-nya juga ada 4. Oke, jadi sudah paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya number 2 is square relate to a rectangle. Nah, ada sebuah persegi yang menjadi persegi panjang. Kita lihat di situ ada laptop. Nah, laptop yang pertama, Mrs. Tan draw a rectangle with a mouse. Mrs. Tan menggambar sebuah persegi panjang dengan bantuan mouse teman-teman. Dan kemudian lanjut ya pada laptop yang kedua, as she drag one side of the rectangle, the shape becomes a square. Dan kemudian menarik satu kotak dari persegi panjang tersebut dan ternyata berubah menjadi sebuah persegi. Nah, lanjut lagi pada laptop ketiga. As she continues dragging the side, the square becomes a rectangle. Dan dilanjutkan lagi menariknya atau menarik sisinya teman-teman. Dan ternyata berubah menjadi persegi panjang. Dan number B is a square, a special rectangle. Why? Share your group's explanation with the class. Nah, kenapa teman-teman bisa menjadi sebuah rectangle? Dari square menjadi rectangle, dari rectangle menjadi square, dan dari square menjadi rectangle. Kenapa ya? Nah, karena kita lihat di gambar yang pertama, laptop pertama ada persegi panjang dan ditarik satu kotak sehingga menjadi persegi karena sisinya mempunyai panjang yang sama. Kemudian yang laptop ketiga, karena tadi laptop kedua mempunyai panjang yang sama karena ditarik sehingga panjangnya dari sisinya sama panjang sehingga berbentuk square atau persegi. Dan kemudian laptop ketiga mempunyai gambar yang disebut dengan rectangle karena setelah ditarik ternyata sisinya menjadi panjang lagi dan 2 sisi yang berhadapan sama panjang sehingga bangun tersebut disebut dengan rectangle.
rectangle atau persegi panjang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan number 3, which of the following are not rectangle? Give you reason. Nah, yang ada di sini yang bukan sebuah persegi panjang yang mana ya? Nah, coba kita lihat teman-teman. Gambar yang pertama itu bisa dikatakan persegi panjang tidak? Nah, gambar yang pertama itu persegi panjang, tetapi ternyata bukan berbentuk persegi panjang. Jadi bukan ya. Kita lanjut di gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah plus. Jika gambar ini dipisah, itu baru bisa menjadi persegi panjang. Tetapi kalau seperti itu tidak bisa. Dan gambar yang ketiga bisa tidak teman-teman? Nah, gambar ketiga itu sepertinya adalah sebuah persegi. Dan gambar yang keempat, nah ini baru benar nih, adalah sebuah persegi panjang. Dan gambar yang kelima itu mempunyai sisi yang sama, jadi disebut dengan square. Oke, jadi gambar yang keempat ya yang disebut dengan rectangle. Oke, jadi teman-teman sudah bisa ya membedakan dari sisi rectangle and square, terus kemudian titik sudutnya, angle-nya, perpendicular-nya, dan semuanya. Jadi teman-teman sudah bisa ya. Oke, dan untuk evaluasi hari ini teman-teman mengerjakan workbook halaman 167 dan 168. Jadi 167 dan 168 ya teman-teman. Jika ada yang belum dipahamin bisa bertanya kepada Miss Vina ya. Dan jika sudah selesai nanti dikirimkan ya hasilnya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.